Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Kinan Larasati. Sebuah kisah yang berjudul Tersesat di Alas Lali Jiwo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kalian berdua, jangan memisahkan diri, teriak Bayu dari tempat pendaftaran. Ayo kita ke sana, ajak Tari. Hari ini Tari bersama teman-teman kampusnya berencana untuk mendaki salah satu gunung di kota itu. Dia bersama Dina, Bayu, Rahman, dan Lukman. Setelah proses pendaftaran, mereka didampingi salah satu tour guide untuk pendakian hari ini. Namanya Mas Nanang. Mas Nanang adalah pria berusia sekitar 40-an dengan wajah keras dan kulit yang terbakar matahari. Sorot matanya tajam. Gunung ini bukan gunung sembarangan, ucap Mas Nanang saat mereka mulai berjalan menyusuri jalur awal pendakian. Alas Lali Jiwo, tempat yang dikenal sebagai hutan pelupa jiwa. Banyak yang masuk, lupa jalan pulang, bahkan lupa siapa dirinya, ujar Mas Nanang mulai menjelaskan. Dina tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Serem amat mas, tapi ya udahlah, seru juga. By the way, gue lagi datang bulan hari kedua, aman gak ya? Tanya Dina dengan santai. Wajah Mas Nanang langsung berubah. Ia menatap tajam ke arah Dina. Kenapa gak bilang dari tadi? Lah emang kenapa mas? Mas Nanang menghela nafas, lalu berbicara dengan suara lebih pelan. Kamu jangan jauh-jauh dari yang lain. Kalau ada hal yang membuatmu aneh atau tidak nyaman, bilang langsung ke temanmu atau ke saya, perintah Nanang. Iya deh mas. Mereka mulai mendaki dengan tenang dan penuh semangat. Langit masih cukup cerah. Jalur pendakian berupa tanah setapak berbatu. Dikelilingi semak dan pohon-pohon pinus yang menjulang, angin berembus pelan membawa aroma tanah dan dedaunan. Kabut tipis mulai terlihat menggantung jauh di atas, belum turun, tapi cukup memberi kesan dingin. Dina yang merasa perutnya mulas dan badannya sedikit lemas karena datang bulan, berjalan perlahan di barisan paling belakang bersama Tari. Aduh, tahu bakalan mules lagi, nggak ikut mendaki deh gua, keluh Dina sambil mengusap perutnya. Pelan-pelan aja jalannya Din, ujar Tari lembut. Sebenarnya Tari punya kepekaan terhadap hal-hal mistis. Ia tidak pernah mengaku, tapi sejak kecil ia sering merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan saat ini, perasaan itu kembali muncul. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya, bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Din, lo ngerasa gak sih? Dari tadi hawanya agak beda, tanya Tari pelan. Ngerasa? Ya agak dingin sih, tapi biasa aja. Kenapa? Tari menggeleng. Enggak, cuma feeling gue gak enak aja. Di depan mereka Bayu dan Lukman sedang bercanda kecil. Sementara Rahman berjalan agak terpisah, memandangi sekeliling. Matanya sesekali menyipit, seolah mencari sesuatu. Rahman memang dikenal sedikit aneh di antara mereka. Pendiam, jarang ikut bicara, dan suka melamun. Tapi yang tidak banyak tahu, Rahman menyimpan kemampuan yang tidak biasa. Ia bisa melihat makhluk dari dunia lain yang tidak semua orang bisa lihat. Sejak awal mereka naik, Rahman merasa sedang ada yang memperhatikan di sudut-sudut tersembunyi. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di area peristirahatan sebelum masuk ke batas hutan lebat yang dikenal sebagai gerbang menuju Alas Lali Jiwo. Masih cukup jauh dari lokasi mistis, tapi suasananya mulai berubah. Langit yang tadi cerah mulai tertutup awan, angin membawa aroma lembab seperti dedaunan basah. Suasana tiba-tiba jadi lebih sunyi, bahkan suara burung pun nyaris tidak terdengar. Kalian ngerasa gak sih? Kok jadi sepi banget? Tanya Lukman sambil menatap sekeliling. Namanya juga naik gunung man. Tapi iya juga sih, hawanya agak beda, sahut Bayu. Mas Nanang berhenti berjalan, lalu menoleh ke arah mereka semua. Dari titik ini ke depan, kalian harus lebih hati-hati. Kita belum masuk Alas Lali Jiwo, tapi batasnya sudah dekat. Jangan tinggalkan rombongan,
Jangan panggil-panggil nama teman kalian kalau terpisah. Gunakan sebutan lain saja. Seperti? Tanya Tari. Panggil pakai woi, atau kode yang disepakati. Nama asli bisa mengundang perhatian yang lain, ucap Mas Nanang dengan tenang. Dina menarik nafas. Tubuhnya sedikit merinding. Rahman berdiri agak di belakang. Ia menatap ke arah jalur kecil yang mengarah ke hutan di depan. Pandangannya kosong, seperti sedang menembus kabut tipis yang mulai turun perlahan. Rahman merasa seperti ada yang sedang menunggu mereka di sana. Oke, cukup istirahatnya. Kita lanjut ya. Usahakan sudah lewat Alas Lali Jiwo sebelum jam 4 sore. Ayo, berangkat lagi, ajak Mas Nanang. Aduh, baru duduk sebentar Mas, keluh Dina bangkit dari duduknya. Kalau istirahat terus, kapan sampainya, Din? Ujar Bayu. Mereka berenam pun melanjutkan perjalanan mereka dengan tenang. Menjelang siang mereka tiba di pos 2. Nafas mulai tersegal, tapi semangat masih membara. Dina sempat mengeluarkan handycam untuk merekam, tapi layar kamera langsung mati, padahal baterai penuh. Ini kenapa ya? Tanya Dina sambil mengetuk-ngetuk layar. Udah simpan dulu, ucap Tari, daripada bikin pikiran tambah aneh. Mas Nanang berdiri di tepi pos. Pandangannya mengarah ke dalam rimbunya hutan. Mulai dari sini jalur makin sepi. Jangan ada yang pisah, dan kamu, katanya pada Dina, kalau tiba-tiba merasa pusing atau mual, kasih tahu cepet, jangan dipendam. Iya Mas, jawab Dina. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan medan yang lebih terjal. Tiba-tiba angin mulai berembus pelan. Kabut merayap turun perlahan dari sela pepohonan. Hujan rintik-rintik mulai mengguyur. Hujan, ucap Lukman. Wah iya hujan. Tenang, jangan pisah. Kalian bawa jas hujan kan? Tanya Mas Nanang sambil menepuk-nepuk ranselnya. Semua buru-buru mengeluarkan jas hujan masing-masing. Gemercik rintik hujan makin rapat. Kabut tipis yang sebelumnya hanya menggantung di sela pohon, kini turun semakin dekat ke permukaan tanah, menyelimuti jalur sempit yang akan mereka lalui. Dina mulai menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perutnya kembali mulas. Tar, gue mulai gak enak badan lagi nih, bisiknya lirih saat mengenakan jas hujan. Tari menoleh, melihat wajah sahabatnya yang mulai pucat. Sanggup nggak? Mau istirahat dulu? Dina menggeleng. Enggak, gue takut malah ditinggal rombongan. Gue ikut aja pelan-pelan. Di depan Rahman sesekali menoleh ke belakang. Pandangannya mengarah ke dalam hutan. Namun seolah tidak benar-benar fokus ke satu titik. Wajahnya tiba-tiba menegang. Mas Nanang melirik ke arahnya. Kamu lihat apa? Rahman tidak langsung menjawab. Bukan apa-apa Mas. Dia belum yakin, itulah alasan dia tidak memberitahu Mas Nanang. Mas Nanang mengangguk pelan. Baiklah, fokus ya, jangan melamun, ucapnya menepuk pelan pundak Rahman. Rahman menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan kegelisahan yang kian menumpuk di dadanya. Ia bisa merasakan aura yang mulai berubah. Jalur mereka kini menyempit. Kanan kiri dipenuhi semak berduri dan pohon-pohon berlumut. Tiba-tiba langkah Bayu terhenti. Kalian dengar gak? Yang lain otomatis ikut berhenti. Mereka saling pandang. Dengar apa? Tanya Lukman. Nadanya waspada. Suaranya kayak orang ketawa kecil, jawab Bayu pelan. Dina refleks memeluk lengan Tari. Jangan bercanda, baik. Gua gak bercanda, ujar Bayu serius. Tadi jelas banget dari arah sana. Ia menunjuk ke balik semak lebat di sisi kiri jalur. Mas Nanang menatap tajam ke arah yang ditunjuk, tapi dia tidak bicara apa-apa. Ia hanya memberi isyarat untuk terus berjalan. Fokus ke langkah kalian, jangan tengok kanan kiri. Suara-suara aneh itu cuma cara mereka buat ngeluarin kita dari jalur, ujar Mas Nanang tenang, tapi tegas. Tari merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Hujan rintik-rintik itu seperti menambah tekanan tidak kasat mata yang semakin berat di punggung mereka. Dina tampak makin lemas, langkahnya mulai goyah. Tar, kepala gue pening banget. Gue ngerasa aneh, kayak ada yang manggil nama gue dari tadi, pelan banget, tapi terus menerus. Tari langsung menopangnya. Din, tahan dulu, kita bentar lagi sampai pos berikutnya. Namun Rahman yang berjalan tidak jauh dari mereka mendadak menghentikan langkahnya. Dia berbisik lirih, nyaris tidak terdengar. Jangan sebut nama dia lagi. Tari mengerutkan kening. Kenapa?
Rahman menoleh perlahan. Wajahnya dingin dan pucat. Soalnya yang manggil itu bukan manusia, jawabnya sambil melanjutkan langkah. Tari menelan ludah. Suara Rahman begitu datar, tapi justru itulah yang membuat kalimatnya terasa lebih mengerikan. Dina menggigil. Tidak tahu mana yang lebih menusuk, dinginnya udara karena hujan atau rasa takut yang menyusup ke tengkuknya. Mereka terus berjalan, namun suasana jadi jauh lebih hening. Tidak ada lagi candaan dari Bayu dan Lukman, semua seperti sedang menahan nafas. Hanya suara langkah yang menjejak tanah basah dan derik rintik hujan di jas hujan mereka. Kabut makin tebal. Pohon-pohon di kanan kiri mulai tampak seperti bayangan samar, jalur setapak terasa lebih sempit. Bahkan suara langkah sendiri pun terasa teredam. Tiba-tiba Lukman berseru pelan. Gue kenal tempat ini. Bukannya kita tadi udah lewat pohon yang bercabang 2 itu? Bayu menoleh cepat. Serius loh, kita muter? Mas Nanang segera menghentikan langkah. Ia menatap pohon besar di sisi kiri, lalu menghela nafas berat. Wajahnya menegang. Kita disasarin jalur, ucapnya perlahan. Dina mulai panik. Mas, maksudnya? Tenang dulu, ucap Mas Nanang cepat. Jangan panik, jangan pikir yang aneh-aneh. Tapi Rahman menatap tajam ke arah pepohonan yang semakin gelap meski hari belum sore. Bukan cuma jalur yang diputerin. Energinya makin berat. Gua rasa kita udah deket sama batasnya. Batas apaan, Mas? Tanya Bayu pelan. Wilayah mereka, jawab Rahman tanpa menjelaskan siapa mereka itu. Lu ngomong apa sih, Man? Jangan aneh-aneh deh. Keluh Bayu merasa takut. Tari menahan Dina yang mulai sempoyongan. Wajah Dina pucat pasi, matanya berair. Gua gak enak banget, Tar. Kayak ada yang nyentuh punggung gua tadi. Tari buru-buru melihat ke belakang Dina, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya barisan pohon, kabut, dan udara yang makin dingin menusuk. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah cepat, tergesa, seperti seseorang berlari kecil mengejar mereka. Mas Nanang, Bayu menoleh. Tapi Mas Nanang langsung mengangkat tangannya, melarang siapapun menoleh ke belakang. Jangan, fokus ke depan. Apapun yang kalian dengar atau rasakan, abaikan. Jangan pernah menoleh. Kita lanjut jalan lagi. Ini kita sudah di alas Lali Jiwo, jadi fokus dan berdoa terus. Langkah itu semakin dekat, semakin keras, seperti seseorang yang berlari menabrak ranting dan semak. Tari menggenggam erat tangan Dina. Langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Sesaat kemudian terdengar bisikan pelan, nyaris seperti angin, namun begitu jelas. Dina. Dina menjerit, tubuhnya jatuh terduduk. Tari menunduk memeluknya. Din, tenang, tenang. Itu bukan suara siapapun yang kita kenal. Mas Nanang dan yang lain segera mendekati mereka. Kenapa? Tanya Lukman. Dia makin kesakitan. Lukman melihat ke arah Mas Nanang yang penuh kewaspadaan. Mas, kita bisa istirahat dulu di sini enggak? Mas Nanang menggeleng cepat. Jangan, tempat ini bukan untuk berdiam terlalu lama. Kita harus keluar dari jalur bayangan ini secepat mungkin. Rahman ikut berlutut di samping Dina yang kini mulai menggigil. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan nafasnya memburu tidak beraturan. Tiba-tiba Dina menghentikan gerakannya. Ia memiringkan kepala sedikit, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Tar, lu denger gak? Tari menatapnya bingung. Apa, Din? Dengar itu, suara gamelan. Tari sontak menegang. Gamelan? Iya, halus banget, tapi jelas dari arah atas sana. Mata Dina mulai berkaca-kaca. Gua ngerasa kayak dipanggil. Mas Nanang langsung mendekat. Wajahnya berubah serius. Dia dengar suara gamelan. Suaranya pelan namun tegas. Tari mengangguk cepat. Iya mas, dia bilang sayup-sayup, tapi makin jelas. Mas Nanang memejamkan mata sejenak lalu membuka ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berwarna merah berisi buntalan kain dan menaruhnya di tangan Dina. Genggam ini kuat-kuat, jangan sampai jatuh. Mas, sebenarnya itu suara apa? Tanya Bayu mulai panik. Kenapa semua langsung panik? Cuma karena gamelan? Rahman menjawab dengan suara berat. Itu bukan suara hiburan. Di gunung ini, gamelan bukan sekedar suara. Itu pertanda sesuatu, seperti ada yang sedang menggelar pesta. Dan kalau kamu dengar, artinya kamu sedang diundang.
Diundang? Lukman mengerutkan kening. Bukan sembarang undangan, lanjut Rahman. Menurut cerita orang sini, siapapun yang dengar suara gamelan berarti dia sudah dipilih. Dipilih apaan? Bayu makin takut. Mas Nanang menatap lurus pada Dina lalu bicara pelan. Dipilih buat jadi pengantin. Pengantin makhluk gaib. Semua terdiam, hujan masih rintik dan kabut makin rapat. Tari langsung memeluk Dina yang kini mulai menangis. Enggak, gue gak mau. Suara itu makin jelas, Tar. Gue takut, tolongin gue. Situasi sekarang cukup menegangkan. Berbeda dengan saat berangkat tadi, mereka excited sekarang rasanya mereka ingin pulang ke rumah. Tenang Din, lo gak akan kemana-mana, gue di sini. Mas Nanang berdiri cepat. Kita harus jalan sekarang. Kalau terlalu lama di sini, hari akan semakin gelap. Rahman mengangguk. Gue jagain belakang. Kalau ada suara lagi abaikan, jangan noleh dan jangan jawab. Dan yang paling penting, jangan sebut nama kita lagi di sini. Semua kembali melangkah. Dina dipapa oleh Tari. Matanya terus melirik ke arah kabut, seolah sesuatu di dalamnya memanggil dan menunggunya. Kabut semakin tebal, langkah kaki mereka semakin pelan. Bukan hanya karena licinnya jalur tanah yang menanjak, tapi juga karena suasana yang semakin menekan dada. Suara gamelan telah menghilang, tapi hawa aneh itu masih terasa. Seperti ada yang membuntuti mereka dari kejauhan. Mas, panggil Rahman tiba-tiba dari belakang. Ada orang. Semua berhenti serempak. Mas Nanang menoleh cepat. Dari balik kabut 3 sosok muncul perlahan. Mereka berjalan tertatih. Wajah mereka kusut dan pucat. Pakaian mereka basah dan kotor. Salah satu dari mereka membawa senter kecil yang sudah mulai redup. Yang lain seorang wanita muda terlihat dipapa oleh 2 temannya. Ada pendaki lain? Tanya Bayu heran. Mas Nanang segera maju. Kalian dari mana? Salah satu dari mereka, seorang pria berjaket hitam, mengangkat tangan. Kami dari kelompok pendakian semalam, harusnya sampai pos 3, tapi kami terpisah dari rombongan dan tersesat. Mas Nanang mengamati mereka hati-hati. Kenapa nggak lanjut turun? Kami nggak bisa nemu jalurnya lagi, Mas. Kompas putar-putar. Senter kami tadi sempat mati total. Kayak dikelilingi kabut tebal banget. Kami dengar suara orang manggil-manggil, tapi tiap kami ikutin jalurnya berubah. Mata pria itu tampak merah dan lelah. Kami udah muter-muter semalaman. Baru-barusan nemu suara langkah kalian. Tari dan Dina saling pandang. Dina masih gemetar, tapi kini ada rasa iba di matanya. Rahman memperhatikan wanita muda di antara mereka. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Teman kalian kenapa? Tanya Rahman. Pria itu menunduk. Namanya Rara. Dia mulai aneh sejak tengah malam. Dia bilang dia lihat seseorang berdiri jauh di antara pohon. Tapi saat kami lihat nggak ada siapa-siapa. Sejak itu dia murung. Tadi pagi dia mulai senyum-senyum sendiri. Jawab salah satu dari mereka. Tari merinding. Dina memeluk lengannya erat. Mas Nanang mendekat dan menatap Rara. Perempuan itu hanya diam, tatapannya kosong, wajahnya pucat kebiruan. Jadi apa rencana kalian? Kalian mau turun atau lanjut naik? Tanya Mas Nanang. Dia tidak tahu orang-orang di depannya ini manusia atau bukan. Situasi sekarang benar-benar genting, ditambah sebentar lagi malam akan datang. Kami ikut rombongan kalian saja, kami takut. Jawab pria berjaket hitam itu. Nanang diam cukup lama, berpikir keras. Dia juga tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja, terlebih kalau mereka benar-benar manusia. Mas Nanang menatap mereka satu persatu. Wajah lelah, pakaian basah, mata sembab. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak bisa ia jabarkan. Terutama dari Rara. Perempuan itu masih diam memeluk dirinya sendiri dengan tatapan yang tidak fokus. Tapi nanti kita ganjil. Bukannya nggak boleh ganjil ya Mas? Tanya Lukman, suaranya pelan tapi jelas terdengar. Mas Nanang tidak langsung menjawab. Kepalanya menunduk, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih dari sekedar hitungan angka. Iya, memang begitu aturannya. Kalau jumlah ganjil, salah satu dari kita bisa disamarkan. Kita bisa kehilangan satu anggota tanpa sadar. Semua terdiam. Lalu gimana Mas? Tanya Bayu. Mereka bertiga jelas butuh bantuan, tapi kita juga nggak bisa main-main di sini. Mas Nanang menghela nafas berat. Pandangannya kembali ke Rara yang kini tersenyum kecil tanpa alasan. Kita akan tetap jalan bareng, tapi kita hitung semua anggota sekarang dan ingat baik-baik posisi jalan masing-masing. Ganjil atau genap itu bisa diakali kalau kita sadari terus siapa yang bersama kita. Rahman mengangguk.
Kalau ada yang tiba-tiba nggak kenal siapa yang jalan di sebelahnya, jangan panik. Jangan tanya nama, jangan ajak bicara, abaikan dan terus jalan. Tari menggenggam erat tangan Dina. Wajah Dina masih pucat, tapi ia mengangguk pelan. Meski tubuhnya lemas. Mas, suara pria berjaket hitam itu kembali terdengar. Nama saya Rega. Ini Doni, ujarnya menunjuk temannya. Dan dia Rara, kami cuma pengen pulang. Mas Nanang menatap mata Rega dalam-dalam. Ya baiklah, kalian juga harus bantu jagain jalur. Jangan berisik, jangan tinggalin siapapun. Mas Nanang tidak bisa mengatakan kecurigaannya. Apa mereka manusia atau bukan, dia tidak mau membuat situasi menjadi semakin kacau. Kalau begitu, kita buat barisan saja. Perempuan jalan di tengah, ucap Nanang. Mereka semua kembali membentuk barisan. Mas Nanang di depan, lalu Lukman, Tari, Dina diikuti Regan, Doni dan Rara. Lalu Rahman dan Bayu berjalan paling belakang. Kita sekarang 3, 6, 9 orang, gumam Tari lirih. 10, bisik Dina. Tari menoleh cepat. 10 dengan siapa sih? Ada 9 orang, ucap Tari. Itu di belakang ada laki-laki, di belakang Rahman. Bisik Dina membuat Tari menelan salivanya sendiri. Udah, fokus ke depan saja, ujar Tari merasa takut. Sejak tadi dia merasa pundaknya sangat berat, kepalanya terasa pening juga. Dia tidak bisa melihat makhluk halus, tapi dia sensitif. Dan situasi ini sangat menyiksanya. Hanya saja, dia menahannya sejak tadi. Langit di atas mereka perlahan berubah kelam, bukan gelap biasa, tapi seperti ditelan kabut dan malam datang begitu cepat. Langkah mereka pelan, sepatu-sepatu berlumpur menjejak tanah yang semakin licin, suara dedaunan basah, ranting patah, dan nafas berat. Jadi satu-satunya irama yang mereka dengar. Mas Nanang menatap jalur di hadapannya. Dia tahu betul ia sudah melewati pohon bengkok yang bercabang 2 itu. Namun ini ketiga kalinya dia melihat pohon yang sama. Ia berhenti, pandangannya gelisah. Mas, tanya Lukman dari belakang. Mas Nanang tidak menjawab langsung. Ia menunduk, lalu menatap sekeliling. Ini jalur yang sama, kita muter kan? Tanya Lukman mengutarakan pemikirannya. Bayu yang berjalan di belakang langsung menoleh. Apa maksudnya muter? Kita tadi udah jalan jauh banget loh. Rahman mendekat. Aku juga ngerasa kita dibuat muter. Putarin siapa? Tanya Rega dengan suara mulai tinggi. Mas Nanang mendesah. Langit sudah gelap. Kalian juga sudah sangat kelelahan. Kalau tidak bisa keluar sekarang, sebaiknya kita istirahat sebentar, ucap Nanang mendesah berat. Tidak ada pilihan lain, karena mereka pun sama-sama lelah dan tenaga sudah habis terkuras. Tari menggenggam tangan Dina makin kuat, nafasnya mulai cepat. Din, tadi lo bilang ada yang jalan di belakang Rahman. Dina menunduk, tidak berani menatap ke belakang. Iya, gue lihat. Dia tinggi, badannya kurus, tapi mukanya kabur. Tari menoleh cepat ke arah belakang barisan. Di sana hanya ada Bayu dan Rahman. Dan kabut yang tebal. Tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Gak ada, Din, gumam Tari pelan. Gue tahu apa yang gue lihat. Dan dia sejak tadi gak nginjek tanah, gak ada suara langkahnya. Tari semakin gelisah di sana. Mas Nanang menatap langit, cahaya benar-benar hilang sekarang. Kita mesti gimana dong, Mas? Tanya Doni dengan suara putus asa. Mas Nanang menatap sekeliling. Kita gelar tenda di sekitar sini untuk istirahat. Jangan jauh-jauh satu sama lain. Kita buat tenda di sini? Tanya Lukman syok. Kita nggak punya pilihan. Mereka nggak mau kita keluar malam ini. Saat malam, medannya semakin sulit. Jadi sebaiknya kita istirahat di sini. Rahman berjalan perlahan mengitari barisan, menabur garam dari botol kecil di pinggir-pinggir area mereka berdiri sambil membaca sesuatu. Apaan itu? Biar nggak ada yang deketin tenda kita, mau binatang ataupun makhluk lain, jawab Rahman berusaha fokus. Tanpa semua tahu, sejak tadi mereka menjadi tontonan berbagai macam makhluk penghuni di sana. Rahman memilih menunduk sejak tadi karena tidak kuat melihat berbagai bentuk makhluk di sekitarnya. Semuanya langsung mengeluarkan tenda mereka dan mulai sibuk mendirikan. Untuk para wanita disiapkan satu tenda dan untuk para pria satu tenda. Kabut menggantung rendah seperti dinding tipis. Suara-suara malam yang biasanya terdengar di gunung, gemersik serangga atau desir angin hilang total. Yang tersisa hanyalah hening yang mencekam. Tari, Dina, dan Rara berada di satu tenda
Namun Rara hanya duduk diam di sisi pojok, memeluk lutut dan menunduk. Tidak banyak bicara. Hanya sesekali tersenyum sendiri seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh siapapun. "Rara," panggil Tari sambil membentangkan sleeping bag. Rara hanya menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Dina menatapnya takut. "Tar, dia makin aneh. Tadi dia ngomong sendiri, katanya tempat ini indah. Katanya ada bunga warna emas di luar sana, padahal kita lagi di tengah hutan gelap gulita," bisik Dina. Tari mengangguk waspada. "Kalau dia tiba-tiba berdiri dan jalan keluar, tolong bangunin gua ya." Sementara itu di luar, Mas Nanang dan Rahman duduk berdua di dekat api kecil yang mereka nyalakan dari kayu kering dan spiritus. "Tempat ini gak biasa," ucap Mas Nanang pelan. "Aku pernah masuk alat selali jiwa sebelumnya, tapi belum pernah setebal ini kabutnya. Bahkan sampai tersesat," keluh Nanang. "Iya Mas, aneh sekali. Saya juga pernah mendaki gunung, tapi situasinya tidak pernah sejanggal ini," ucap Rahman. Mereka berdua diam membisu. "Mas," ucap Rahman membuat Nanang menoleh padanya. "Sebenarnya sejak Dina bilang dia dengar suara gamelan, ada satu sosok yang ngikutin kita," ujar Rahman. "Satu sosok?" tanya Nanang mengernyitkan dahi. "Iya, sosok genderuwo, dan sekarang dia sedang merhatiin kita di luar batas garam yang saya taburin," ujar Rahman. Nanang menahan nafasnya sebentar. "Ya, saya sudah curiga hal itu." "Rahman, kamu berjaga sebentar ya. Saya mau perlu meminta izin dan perlindungan supaya kita semua bisa keluar dari sini dengan selamat," ujar Nanang. Rahman tidak bertanya. Dia hanya mengangguk pelan. Dia mengerti maksudnya. Biasanya para guide memiliki cara untuk bisa keluar dari situasi rumit seperti ini. Belum sempat Mas Nanang beranjak, terdengar jeritan dari dalam tenda perempuan. "Rara!" Tari keluar tenda dengan panik. "Mas, Rara udah gak ada di dalam, dia menghilang." Mas Nanang terkejut di sana. "Apa?" Semua panik dan keluar dari tenda. "Kita harus temukan Rara," ujar Rega. "Kita harus cari dia, Mas." Situasi jadi kacau lagi. "Rara!" teriak Rega. "Jangan teriak namanya," bentak Rahman cepat. "Jangan panggil namanya malam-malam." Tapi terlambat, angin tiba-tiba bergemuruh pelan seperti ada yang terusik dari tidurnya. Dari arah pepohonan muncul suara lirih seperti tembang Jawa yang pelan dan merintih. "Kembang, kangen pengantin." Tiba-tiba Senter Lukman menangkap sesuatu. Sebuah sosok putih berdiri di balik pohon. Rambut panjang menjuntai, wajahnya tertutup, dan dia berdiri tanpa kaki. "Allahu Akbar!" Lukman terpental ke belakang. Tari dan Dina berdiri menggigil, memegangi lengan satu sama lain. Dan dari balik semak, sesosok kecil lain tiba-tiba merangkak keluar. Bayangan hitam, tubuh seperti anak kecil, tapi matanya memerah. Dan gerakannya cepat menjalar ke arah tenda pria. "Mas Nanang!" teriak Doni menunjuk ke arah sosok itu. Entah kenapa semua makhluk bermunculan seperti terpanggil. Nanang semakin bingung dan tidak bisa berpikir jernih. "Kita pergi sekarang juga. Cepat, semua berkemas, jangan ada yang ketinggalan." Senter-senter digenggam tergesa, sleeping bag dicabut kasar, dan tenda dilipat sembarangan dalam gelap. Tidak ada waktu lagi. Dina menggenggam tangan Tari erat. "Tar, suara gamelannya muncul lagi. Sekarang makin kenceng, deket banget." Tari menelan ludah, ia tidak mendengar gamelan itu. Tapi dari wajah Dina yang pucat seperti mayat hidup, dia tahu suara itu nyata untuk temannya. "Ayo Din, fokus, baca doa terus." Tiba-tiba saja, dak, sebuah batu kecil menghantam punggung Tari. Dia menoleh ke semak, tidak ada siapa-siapa. Dak, satu batu lagi kali ini menghantam kaki Dina. Mereka terlonjak. Dak, kini batu sebesar kepalan tangan meluncur keras dari atas, nyaris mengenai kepala Tari. "Siapa yang melempari kita?" tanya Dina bingung. Tari menengadah dengan panik, dan di sanalah dia melihatnya. Sosok nenek tua duduk di atas cabang pohon besar, mengenakan kain lusuh dengan rambut kelabu acak-acakan, menjuntai sampai menutupi wajahnya sebagian. Matanya merah dan sorotnya tajam menembus tulang. Tari tidak bisa bersuara, tubuhnya membeku. Tapi tangan si nenek kembali mengambil batu, kali ini sebesar tempurung kelapa. "Mas Nanang!" jeritnya akhirnya. Semua pria serempak menoleh. Bayu menyorotkan senter ke arah atas. Seketika mereka semua melihatnya. Sosok nenek itu dengan kaki menggantung ke bawah, tertawa lirih, lalu melempar batu keras ke arah mereka, mengenai kepala Rega. Bang!
Rega ambruk, darah mengalir dari pelipisnya. Gila, astagfirullah. Bayu menjerit sambil menarik Rega menjauh. Rahman segera berdiri dan membaca doa keras-keras, menyiramkan air dari botol kecilnya ke arah pohon tempat si nenek duduk. Tapi saat air itu mengenai batang pohon, nenek itu menghilang. Batu-batu jatuh berserakan ke tanah, namun suara tawa masih terdengar. Gemanya berputar di antara kabut dan pohon-pohon. Mas Nanang berdiri kaku. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ini sudah tidak biasa. Kita bukan cuma ditahan jalur, kita semua diincar. Tari menggenggam tangan Dina semakin erat. Mas, kita harus turun sekarang atau kita nggak bakal pulang. Mas Nanang mengangguk. Kita akan cari jalur mundur. Kembali ke jalur awal, tapi jangan lepas barisan. Jangan diam dan terus baca doa dalam hati atau keras. Terserah, jangan menoleh dan abaikan apapun yang kalian lihat dan dengar. Gamelan kembali terdengar semakin keras. Kali ini bukan hanya Dina yang mendengar, tapi semua orang mendengar, seperti tanda bahwa pengantin akan segera diarak keluar. Dina menutup telinganya. Aku gak mau dibawa. Mereka berjalan tergesa meninggalkan tenda yang belum sempat dibereskan. Tidak ada lagi yang memikirkan barang bawaan, sleeping bag atau bahkan makanan. Hanya satu hal yang penting, keluar dari hutan itu hidup-hidup. Langkah mereka menyusuri jalur yang tadi mereka lalui. Tapi sekarang, jalur itu tampak berbeda. Tanah yang tadinya padat kini berlumpur. Pepohonan seperti berubah arah, mereka tidak lagi mengenali jejak mereka sendiri. Gamelan masih terdengar pelan, namun teratur, seolah mengikuti irama langkah mereka, kadang terdengar di kanan, lalu kiri, lalu dari belakang. Dina, datanglah, pengantin. Dina menangis mendengar bisikan itu. Dia menutup telinganya. Kenapa aku yang dipanggil? Tari memeluk bahunya. Fokus, jangan dengarkan suara itu, Din. Kita bakal keluar, percayalah. Namun Dina terhuyung, tubuhnya mulai berat, seolah langkahnya ditarik ke arah berlawanan. Dia mau aku ikut. Gumamnya pelan. Dia bilang tempatnya indah. Dina menoleh ke belakang, entah kenapa dia melihat hamparan taman bunga yang indah dan sangat memukau. Di sana ada sosok pria tampan sedang tersenyum ke arahnya. Kemarilah Dina. Melihat Dina hampir berbalik, Tari menahannya dengan kuat. Istighfar, Din. Tari mengguncang tubuhnya. Sadar. Tiba-tiba dari depan Rega menghela nafas berat sambil bilang, ada jalan lain, tapi bukan ini. Lewat sana, Mas. Ucapnya di tengah ringisan karena luka di kepalanya. Mas Nanang langsung menoleh dan memegang bahu Rega. Lawan, jangan percaya, ujar Nanang. Senter Lukman tiba-tiba berkedip-kedip. Kenapa nih? Ucap Lukman, senternya mati total. Sekeliling mereka kini sepi, ditelan kegelapan, meski langit belum benar-benar malam. Suara gamelan berubah, bukan lagi irama pelan, kini lebih cepat dan meriah. Seperti pesta sudah dimulai. Lalu terdengar suara langkah kaki, banyak sekali, seperti puluhan orang berjalan di atas tanah yang basah. Pengantin wanita sudah siap. Suara itu terdengar di telinga semua orang, meski tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan. Rahman langsung berdiri di samping Dina. Mas, kita harus buat pagar buat dia. Dia target mereka. Kalau dia diseret masuk, kita semua bisa ikut ke dalam. Mereka berdiri melindungi Dina sambil fokus membaca doa yang mereka hafal dengan suara cukup kencang. Sedangkan Mas Nanang duduk bersila dengan mata terpejam. Dia seperti sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu dari mereka dan meminta pertolongan. Tiba-tiba, angin kencang menerpa dari arah belakang. Kabut seperti bergerak, menjelma iringan. Siluet-siluet samar-samar terlihat dari kejauhan. Sosok hitam tinggi atau dikenal gendruwo muncul di sana. Tidak hanya satu tapi banyak sekali mendekat ke arah mereka. Ada sosok nenek-nenek rambut panjang acak-acakan, tapi yang mengerikan, dia berjalan merangkak dengan lidah yang menjulur keluar. Tubuh mereka semua membeku, seperti terpaku di tanah. Bacaan mulai kacau dan melemah karena pikiran mereka terganggu dengan rasa takut. Fokus, ucap Rahman yang memimpin doa mereka. Rega terkejut saat melihat sosok Rara di antara mereka berjalan di tengah iring-iringan itu, mengenakan kebaya putih lengkap, rambut disanggul, mata terpejam, namun bibirnya tersenyum bahagia. Rara, Rega berbisik nyaris tidak percaya. Jangan dipanggil.
bentak Rahman cepat, tapi sudah terlambat. Rara membuka matanya, menatap mereka semua, dan tersenyum tepat ke arah Dina. "Tar, gue takut," isak Dina di sana. "Baca doa terus, Din, abaikan semuanya," perintah Tari. Makhluk-makhluk itu tidak lagi hanya berdiri, mereka mulai berjalan mendekat, cekikikan, dan tawa mereka menggema seakan sedang mencemooh mereka. Beberapa sosok pocong melompat dari pohon ke pohon, lidah terjulur, matanya melotot. Tari menjerit saat melihat sosok nenek yang tadi melempar batu, kini merangkak di antara kaki-kaki mereka, menatapnya dari bawah dengan mulut penuh air liur dan gigi hitam runcing. Semuanya terus membaca doa walau suaranya bergetar. Dina hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar sebuah suara binatang. Sebuah suara gonggongan keras memecah kekacauan itu. Mas Nanang membuka matanya perlahan, nafasnya berat. Seekor anjing hitam besar, bermata kuning menyala, berdiri di ujung kabut. "Itu penjaga," desis Mas Nanang. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan berteriak lantang. "Ayo lari, ikuti anjing itu." Yang lain terpaku. "Jangan nanya apa-apa, jangan lihat kemana-mana, ikuti arahnya, fokus dan jangan putus barisan." Anjing itu menggonggong lagi lalu berlari, dan mereka pun lari mengikuti tanpa bertanya dan ragu. Mereka berlari dengan nafas memburu, jantung seperti hendak meledak. Di sekeliling mereka makhluk-makhluk itu meraung marah, seolah ada kekuatan besar yang menghalangi mereka memangsa rombongan tersebut. Salah satu genderuwo mencoba melompat ke arah Bayu, membuat tubuhnya terpental ke belakang sampai jam tangannya putus. "Bayu, lo gak apa-apa?" tanya Rahman. "Iya," jawabnya langsung berdiri dengan nafas terengah penuh ketakutan. Dia berdiri dibantu Rahman dan mereka kembali berlari menyusul yang lain. "Jangan lihat ke belakang," teriak Rahman. Langkah mereka berpacu dalam gelap, hanya diterangi senter yang goyah dan seekor anjing hitam yang terus menuntun menyibak kabut, menembus semak dan melintasi jalur yang entah nyata atau tidak. Tidak ada waktu memikirkan logika, yang mereka tahu hanyalah kalau berhenti mereka akan tertinggal. "Ah!" Tari menjerit saat melewati beberapa pohon pisang. Pohon itu tumbang dan bergelinding, dipikir pohon, ternyata itu pocong. "Jangan berhenti," teriak Mas Nanang. Ketika mereka hampir tidak kuat lagi berlari, mereka melihat sebuah papan kayu tua yang memberi petunjuk. Mereka sampai di salah satu pos pendakian. Lega sekali rasanya bisa sampai di pos itu, tapi ada yang aneh. "Rega, Doni?" tanya Lukman sambil menoleh cepat. Matanya menyapu seluruh anggota yang kini terengah-engah di pos pendakian. Senter disorotkan. Satu persatu wajah mereka terlihat. Ada Tari, Dina, Bayu, Mas Nanang, Rahman, tapi tidak ada Rega dan Doni. "Mas," suara Tari lirih, "mereka tadi masih ikut kita kan?" "Gue yakin banget Rega masih di belakang tadi pas gue jatuh," ujar Bayu panik. "Gue denger suaranya." Mas Nanang menggeleng perlahan, wajahnya tegang, seperti sedang menyusun ulang potongan-potongan yang selama ini ia abaikan. "Gue juga dengar suara Doni pas kita mulai lari tadi," gumam Lukman. "Dia sempat bilang makasih." Mas Nanang menunduk, lalu menatap mereka dengan pandangan berat. "Kalian harus tahu sesuatu. Awalnya saya hanya curiga, tapi tidak masuk akal ada pendaki yang ditinggalkan kelompoknya. Guide seperti saya memiliki tanggung jawab penuh untuk para pendaki yang kami dampingi. Jadi saya menyimpulkan kalau Rega, Doni, dan Rara sebenarnya sudah meninggal." Sunyi. Senter yang digenggam Lukman sampai jatuh ke tanah. "Apa? Maksudnya, Mas?" tanya Tari, keringat dingin menetes dari pelipisnya. "Beberapa hari yang lalu, ada laporan kalau ada 3 pendaki yang jatuh ke jurang setelah tertinggal dari rombongan. Mereka sempat dibilang hilang. Tim SAR belum temukan jasad mereka sampai hari ini," ucap Nanang pelan. "Walau saya tidak tahu wajah dan nama mereka, tapi saya merasa kalau itu mereka," ujar Nanang. "Kalau tahu mereka bukan manusia, kenapa kita ajak mereka bersama?" "Karena saya ragu awalnya, mungkin saja mereka manusia. Tapi keanehan dan kita yang berputar-putar di satu tempat seperti sengaja diarahkan oleh mereka." "Ada banyak genderuwo di belakang kita, mereka berdiri dan hanya menatap," ujar Dina yang sejak tadi melihat ke arah hutan gelap itu. "Kita sudah keluar dari hutan alat Salalijiwo, jadi mereka tidak akan bisa mengejar lagi," ujar Nanang. "Jadi kita sekarang turun saja?" tanya Lukman. "Ya, tapi tetap berdoa dan jangan terpisah. Ancaman belum selesai, sangat bahaya turun saat malam hari." Hening menyelimuti mereka, hanya suara nafas yang berat,
campur tangis yang tertahan. Kabut mulai menipis, tapi hawa dingin menusuk tulang. Senter-senter mereka sesekali berkedip, seolah ikut terengah-engah. Kalau memang benar mereka sudah meninggal, berarti kita barusan... Kenapa mereka ikut kita? Tanya Lukman masih terdengar bingung. Menurut gua, mereka kebingungan cari jalan keluar. Kayak nggak sadar kalau udah meninggal dunia, jawab Rahman. Lah, tapi mereka hilang pas kita keluar dari hutan itu. Entahlah, katanya roh nggak bisa jauh-jauh dari jasadnya. Mungkin mereka juga ingin menunjukkan kalau jasad mereka ada di sana, jawab Rahman. Mereka masih berpikir kalau mereka masih hidup, tapi sepertinya roh mereka nggak bisa keluar dari alas lali jiwo, jelas Nanang. Lalu apa mereka akan ditolong? Tim SAR akan terus mencari jasad mereka. Saya sebenarnya sudah menemukan titik di mana saat tadi sedang berlari. Mereka berlari ke arah di mana jasad mereka berada. Saya hanya tinggal lapor ke tim SAR untuk mengecek langsung. Yang terpenting sekarang, kalian turun dengan selamat dan aman. Ujar Nanang mengutarakan apa yang terjadi, supaya mereka tidak terus merasa penasaran. Rasanya sekarang tidak terlalu sesak, ucap Dina. Syukurlah Din, kita akan segera sampai di tempat pendaftaran tadi. Di antara mereka semua yang masih berat dalam melangkah adalah Nanang, Rahman, dan Tari. Gangguan belum selesai, sampai akhirnya mereka sampai di pos pendaftaran tadi, tepat pukul 11 malam. Di sana, Mas Nanang meminta mereka istirahat dan diberikan air minum untuk membersihkan diri, supaya tidak diikuti oleh makhluk yang ada di gunung. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.